Selamat datang kembali teman-teman di channel Pejuang NIP CPNS. Teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu nanti soal-soalnya teman-teman di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi, dan apabila teman-teman menginginkan tema-tema tertentu bisa langsung di chat di kolom komentar ya teman-teman, biar kita bisa bantu buatkan soalnya sesuai dengan kisi-kisi dan FR terbaru teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas soal TWK teman-teman, tes wawasan kebangsaan, subtes pilar negara. Oke, next ke soal teman-teman. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Di tengah pesatnya arus informasi, seringkali muncul paham-paham baru yang menawarkan solusi instan namun bertentangan dengan jati diri bangsa. Agar Pancasila tetap relevan sebagai ideologi terbuka dalam menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya, maka sikap yang harus diambil adalah A. Menolak seluruh kebudayaan asing karena dianggap berpotensi merusak moralitas generasi muda. Jawaban pilihan opsi A sepertinya kurang tepat teman-teman, karena ini menolak seluruh kebudayaan tanpa menyaring terlebih dahulu teman-teman. Karena kita juga harus update dengan perkembangan zaman yang ada tanpa menghilangkan identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia teman-teman. Kemudian yang B, menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai penyaring filter terhadap nilai-nilai yang baru masuk. Nah, kita bisa pegang dulu teman-teman untuk opsi B, karena di sini Pancasila sebagai penyaring teman-teman terhadap budaya atau nilai-nilai dari luar negeri yang masuk ke bangsa Indonesia. Kemudian yang C, mengubah butir-butir Pancasila secara berkala mengikuti tren perkembangan dunia internasional. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena kita menilai budaya luar negeri itu disesuaikan dengan butir-butir Pancasila ya teman-teman, bukan Pancasila yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang D, membiarkan segala macam paham berkembang secara bebas sebagai bentuk penghargaan terhadap HAM. Ini juga kurang tepat kata teman-teman, karena membiarkan adalah kita sebagai tidak aktif untuk menjaga budaya-budaya nasional agar tidak tergerus oleh budaya asing teman-teman, khususnya budaya asing yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk opsi E, menutup akses informasi dari luar negeri untuk menjaga kemurnian ideologi negara Indonesia. Untuk poin E juga kurang tepat teman-teman, karena kita menutup diri dan tidak beradaptasi dengan teknologi atau perkembangan zaman yang ada. Oke, langsung ke pembahasan teman-teman. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus bersifat dinamis namun tetap memiliki nilai dasar yang tidak berubah. Agar tetap relevan, Pancasila berfungsi sebagai filter yang menyerap nilai-nilai luar yang positif seperti etos kerja dan iptek, dan menolak nilai yang bertentangan dengan moralitas bangsa sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan arah di tengah globalisasi namun tetap mampu beradaptasi secara cerdas. Sesuai dengan yang kita tadi bahas ya teman-teman, jadi kita harus menyesuaikan budaya luar negeri yang disaring melalui nilai-nilai Pancasila teman-teman. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai penyaring atau filter terhadap nilai-nilai baru yang masuk. Baik, lanjut ke nomor 2 teman-teman. Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum yang memicu ketegangan massa, mekanisme legal yang paling sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut guna menjaga stabilitas NKRI adalah A. Pembentukan panitia khusus oleh DPR untuk membatalkan hasil pemilu secara sepihak. Poin A jelas salah teman-teman, karena DPR tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan perselisihan hasil pemilu ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi teman-teman, bukan dari DPR, baik secara panitia khusus maupun komisi DPR secara langsung teman-teman. Apalagi di opsi A ini ada kata sepihak yang jelas-jelas kurang tepat teman-teman. Yang poin B, pengambilan keputusan oleh presiden melalui dekret untuk menenangkan situasi keamanan. Ini juga jelas kurang tepat teman-teman, karena presiden tidak mempunyai kewenangan atau keputusan untuk membuat dekret untuk mengamankan situasi teman-teman. Yang C, pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus secara final. Nah, C ini sepertinya jawabannya yang tepat teman-teman, karena untuk gugatan perselisihan hasil pemilu itu hanya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi teman-teman. Tapi kita cek dulu untuk opsi D dan E teman-teman. Opsi D, penyelenggara pemilu ulang di seluruh wilayah tanpa melalui proses pembuktian di pengadilan. Ini jelas salah teman-teman.
Selain tidak efisien juga adalah kurang tepat teman-teman, karena ketika ada sengketa itu harus dibuktikan di pengadilan teman-teman, khususnya Mahkamah Konstitusi teman-teman. Untuk opsi E, penyerahan keputusan sepenuhnya kepada Komisi Independen Internasional untuk menjaga objektivitas. Ini juga jelas kurang tepat teman-teman, karena untuk pemilihan umum kita memiliki Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Bawaslu teman-teman, yang bertugas untuk mengerjakan atau menyelesaikan agenda pemilu atau pengawasan pemilu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C teman-teman. Oke, next kita lihat ke pembahasannya teman-teman. Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan prosedur konstitusional dalam setiap sengketa. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan absolut dan final dalam memutus perselisihan hasil pemilu sesuai UUD 45. Sesuai yang tadi kita bahas ya teman-teman, bahwa MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan hasil pemilihan umum. Nah, di sini tujuannya adalah memindahkan konflik dari jalanan ke meja hijau guna menjamin kepastian hukum dan mencegah disintegrasi bangsa akibat ketidakpuasan politik. Jadi teman-teman, ketika ada perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa, kita bisa mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi teman-teman. Jadi jawabannya yang C, pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus secara final. Nah, next ke soal nomor terakhir, nomor 3 teman-teman. Karena kita setiap video kita usahakan bikin 3 soal agar teman-teman tidak bosan untuk melihat videonya teman-teman. Dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah, pemerintah seringkali dihadapkan pada pilihan antara eksploitasi besar-besaran untuk pertumbuhan ekonomi atau pelestarian untuk generasi mendatang. Kebijakan yang paling mencerminkan amanat pasal 33 UUD 45 dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah, nah, soal TWK terbaru seperti ini teman-teman. Jadi tidak hanya menyebutkan isi pasalnya teman-teman, tapi kita dituntut untuk menalarkan bunyi pasal tersebut ke peristiwa yang ada di negara kita ini teman-teman. Baik, untuk opsi A, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan hutan kepada perusahaan swasta untuk mendapatkan keuntungan pajak maksimal. Ini juga kurang tepat teman-teman, karena pasal 33 ini menjelaskan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara teman-teman, bukan swasta. Jadi kita selain bisa menalarkan, kita juga harus setidaknya tahu teman-teman mengenai isi pasal tersebut yang ditanyakan di dalam soal. Yang dalam soal ini adalah pasal 33. Kemudian yang B, melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan asing tanpa kompensasi untuk menunjukkan kemandirian bangsa. Ini juga kurang tepat teman-teman, karena tanpa kompensasi merupakan sepihak teman-teman, karena Indonesia punya aturan tersendiri, punya undang-undang tersendiri dalam mengatur perusahaan asing yang dibuat atau dibangun di Indonesia teman-teman. Kemudian yang C, mengelola cabang produksi penting melalui badan usaha milik negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, ini sesuai dengan marwah atau inti dari pasal 33 teman-teman, yaitu cabang produksi hajat hidup orang banyak yang penting itu dikuasai oleh negara. Salah satunya melalui BUMN teman-teman, yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi walaupun negara harus juga memperhatikan kelestarian lingkungan teman-teman, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh tidak memperhatikan rakyat teman-teman. Kemudian D, melarang total penggunaan sumber daya alam agar tidak terjadi kerusakan lingkungan sama sekali. Ini juga kurang tepat teman-teman, karena sumber daya alam itu harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang teman-teman. Nah, kemudian yang E, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeksploitasi alam demi kesejahteraan pribadinya. Nah, ini juga kurang tepat, karena kesejahteraan pribadi bukan yang utama teman-teman, tapi kesejahteraan seluruh rakyat teman-teman. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Oke, next, lihat pembahasan teman-teman. Prinsip ekonomi Pancasila mengutamakan kemakmuran rakyat banyak. Berdasarkan pasal 33 UUD 45, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang dalam konteks modern harus diseimbangkan dengan prinsip berkelanjutan atau sustainability yang sesuai kita bahas tadi teman-teman. Jadi harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku teman-teman.
agar kedaulatan ekonomi tidak hanya dinikmati saat ini tapi juga oleh generasi mendatang, untuk anak cucu kita kelak teman-teman, untuk jangka panjang bukan jangka pendek. Nah, jawabannya yang C teman-teman, sesuai pembahasan. Mengelola cabang produksi penting melalui badan usaha milik negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan soal TWK Pilar Negara kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Selamat belajar teman-teman.